di tengah-tengah kami, Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu yang membuka hati kami dan mata rohani kami, supaya kami mengenal akan Tuhan lebih lagi dan hidup dalam kebenaran dan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih atas hari ini, dan kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, yang menguasai kami dengan roh-Mu, dan beri apa yang dari hati Allah bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amen. Nah, pada pagi hari ini, saya ingin teruskan sebetulnya bagian dari apa yang sudah 2 kali pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan dosa seksual. Tetapi hari ini saya ingin ajak kita lihat lebih jauh lagi. Saya tahu bahwa ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita mengerti, karena inilah pergumulan dari begitu banyak orang. Saudara, apakah Anda pernah merasakan atau pernah mendengar atau pernah melihat orang mengeluh, di mana orang berkata begini, aku ini sebetulnya capek dengan hidupku, dan kejatuhanku itu selalu di tempat yang sama. Ini bukan hanya soal seks, saudara ya, dalam segala aspek. Ada orang yang jatuhnya itu selalu di areal-areal yang sama. Sudah jatuh ya, ngaku dosa, minta ampun, nangis-nangis gitu, kemudian keluar lega sedikit, nggak tahan 1 bulan, 2-3 minggu, jatuh di tempat yang sama lagi. Nah, ada orang yang mengalami sirkulasi kejatuhan yang terus seperti itu, dan dia sebegitu rupa frustrasinya karena dia sadar di areal yang lain aku bisa menang. Tapi dalam hal yang satu ini, itu terus terulang dan terulang dan terulang dan terulang. Sehingga kemudian kita jadi lelah oleh karenanya. Nah, saya ingin sampaikan pada hari ini dalam batasan yang tertentu. Karena ini aspek kalau dibicarakan 5-6 session tidak habis. Tapi saya mau beritahu saudara begini. Alkitab ini membedakan 3 kata yang penting dalam hidup kita, yang seharusnya 3-tiganya itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kata pertama yang sering kali kita dengar adalah kata dosa. Kata kedua yaitu transgression atau pelanggaran. Dan kata ketiga adalah yang jarang kita dengar adalah kata iniquity. Iniquity itu kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi ada semacam, istilahnya itu, want to sin within us. Ada keinginan untuk berbuat dosa di dalam kita. Jadi 3. Kalau Anda baca dalam kitab Nabi Yesaya, yang ditanggung Yesus itu bukan cuma dosa, tapi 3-tiganya. Nah, seharusnya urutannya kebalik. Pertama-tama, sebelum sampai orang dikatakan dosa, yang akhirnya itu maut, orang itu sebetulnya di dalam dirinya ada iniquity, ada kecenderungan untuk berbuat dosa, ada want to sin within us, ada keinginan, kecenderungan untuk berbuat dosa di dalam kita pada areal-areal yang sangat tertentu. Ada orang yang cenderungnya seks, ada orang yang cenderungnya dosa nipu orang lain, ada orang yang cenderungnya marah-marah, ada ya, sukanya hobinya marah. Kalau enggak marah itu linu semua giginya, jadi harus marah, gitu ya. Jadi ada orang-orang dengan berbagai macam kecenderungan dan perilaku yang di dalam dia selalu ingin mengarahkan dia untuk perbuatan tertentu itu. Ya, akhirnya setelah iniquity ini dibiarkan, lalu lahirlah yang namanya transgression atau pelanggaran. Kalau masih berupa iniquity, dia belum spesifik. Ya, tapi kalau sudah transgression, dia sudah mulai spesifik. Tindakannya sudah mulai konkret. Dan kalau itu akhirnya dikerjakan terus, pelanggaran itulah yang kemudian Alkitab berkata, itu dosa. Dan dosa itulah sudah maut sebetulnya. Karena pelanggaran sudah dosa, kalau sudah dikatakan dosa, itu sudah maut. Jadi ini 3 hal yang kita jarang dengar sebetulnya. Nah, rupanya apa yang membuat orang-orang tertentu itu cenderung jatuh di areal yang sama terus, itu kalau ditelusur lebih jauh, maka sebetulnya faktornya bukan cuman, oh aku sudah akui kok dosaku. Bukan, saudara. Tetapi kita berurusan dengan yang lebih dalam,
dari cuman dosa. Dosa itu kan akibat luarnya. Tapi di dalamnya, orang yang kejatuhannya di areal yang sama, itu orang itu punya yang namanya iniquity. Atau want to sin within us. Kecenderungan, keinginan untuk berbuat dosa di dalam diri kita, khususnya pada dosa-dosa tertentu secara spesifik. Nah sekarang kita buka firman Tuhan. Coba buka Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Saya ingin tunjukkan bahwa inilah yang membuat orang itu akhirnya mengalami kejatuhan. Yeremia pasal 33, perhatikan pada ayat yang ke-8. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya ya, kita berkata begini. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan berkata soal kesalahan itu dengan kata iniquity sebetulnya. Dikatakan, all their iniquity, segala kecenderungan dosa mereka, by which they have sinned against me. Oleh karena kecenderungan itulah, maka mereka telah berdosa terhadap aku. Jadi akarnya pertama-tama itu nggak ada orang langsung jatuh, geletak, berdosa, itu nggak ada. Itu mesti ada kecenderungan dosa. Ada want to sin within us, ada keinginan untuk dosa di dalam kita. Dan itu namanya iniquity. Kalau itu soal perzinahan, seks misalnya, pokoknya aku mesti lakukan ini. Belum tahu dengan siapa, itu masih iniquity, masih di dalam. Yang Tuhan katakan, kalau kamu sudah lihat perempuan, kamu ingini dia, kamu sudah berzina dengan dia, itu bukan sudah di follow up lebih jauh, saudara. Kalau baru gitu ya, ingin dengan siapa, belum tahu. Nah itu belum dosa, sebab itu belum ada sesuatu yang konkret. Kalau sudah mulai terformat, ya yang begini. Aku mau yang kurus ini. Iya, dosa. Dia belum ngapa-ngapain, sudah spesifik ke orang ini, sudah dosa di dalam hatinya. Ngerti saudara? Tapi sebelum terjadi dosa itu dimulai dengan iniquity. Dengan kecenderungan, keinginan berbuat dosa, khususnya pada aspek-aspek tertentu di dalam hidupnya. Tidak semuanya. Dan orang-orang itu masing-masing kita punya iniquity yang berbeda-beda. Dan itu sebetulnya yang menimbulkan akibat yang berikutnya, yaitu pelanggaran dan kemudian dosa dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Sekarang buka Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Kenapa kita perlu bicara soal iniquity ini? Oleh karena di dalam Alkitab ditulis sebanyak 287 kali soal iniquity, saudara. Jadi ini merupakan hal yang serius sekali. Yakobus pasal yang pertama, perhatikan pada ayat yang ke-15. Saya bacakan mulai 14 ya. Yakobus pasal pertama, lihat mulai ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginan itu masih pencobaan, itu belum dosa. Masih ingin, tapi belum spesifik. Masih ada pokoknya ingin. Ya apa belum jelas, tapi pokoknya ini cenderungnya sudah dosa. Itu baru titik pencobaan, saudara. Oke, teruskan lagi. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kalau iniquity, kecenderungan dosa dibiarkan, Anda jangan salah mengerti. Kecenderungan dosa ini punya kekuatan untuk memikat dan menyeret. Semua yang dibiarkan tidak langsung ditanggulangi, ujungnya akan menghancurkan kita. Jadi kalau ada kecenderungan dosa pada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, yang terus selalu itu yang muncul, Anda harus perhatikan bahwa itu punya daya pikat dan daya seret yang luar biasa. Kalau Anda biarkan, Anda akan terpikat, kemudian Anda akan diseret. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, lalu ada yang namanya tindakan
Apakah dalam imajinasinya, apakah dalam fisiknya, tidak masalah. Pokoknya keinginan itu dibuai, dikatakan, ia melahirkan dosa. Transgression akhirnya jadi sin, dari pelanggaran, dari dosa. Dan dia berkata begini, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Nah, ini bagian dari rangkaiannya. Jadi kita harus mengerti, kita ini berurusan, hari ini saya ajak kita belajar tentang iniquity, ingin kecenderungan untuk berbuat dosa, dalam dosa-dosa yang spesifik tertentu. Bertahun-tahun itu terus kejatuhannya. Dan kita harus belajar untuk membuka diri kita sebagaimana adanya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Dari mana sebetulnya asal muasal dari iniquity atau kecenderungan dosa ini? Dari mana sebetulnya? Saya mau tunjukkan kepada Anda. Sebetulnya itu lahirnya dari Lucifer sendiri. Yehezkiel pasal yang ke-28. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 28. Kalau Anda baca pada ayat 11 mulai, jelas ini bicara tentang kejatuhan Lucifer. Diceritakan tentang Lucifer. Saya bacakan ayat 11 lah ya, supaya Anda mengerti akan gambarannya. Untuk membuktikan bahwa sungguh-sungguh ini bicara tentang Lucifer sebetulnya. Yehezkiel 28, lihat pada ayat yang ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh dengan batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan kepada tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. 15 engkau perhatikan. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai terdapat, apa saudara? Kecurangan padamu. Kata kecurangan itulah iniquity. Semuanya sempurna. Alkitab berkata, you were perfect in your ways from the day you were created. Engkau sempurna dalam segala jalanmu. Pada hari sejak engkau diciptakan. Dan Alkitab berkata, iniquity was found in you. Sampai kecenderungan untuk dosa itu ada ditemukan di dalammu. Jadi sebetulnya di seluruh alam semesta ini yang punya kecenderungan dosa, iniquity pertama kali itu Lucifer. Makanya ini di semua manusia sebetulnya kita ini punya, saudara. Apapun bentuknya, selalu ada hal-hal yang itu kita nggak bisa. Yang lain kita bisa menang, yang satu ini susah dalam pergumulannya. Ada orang-orang yang sebagian besar sampai melakukan pelanggaran, ada yang terus bergumul, dicoba, ditekan, ditahan bertahun-tahun, dan tidak bisa keluar dari hidupnya. Dan ini yang kita mesti bongkar pada hari ini. Lucifer adalah yang pertama kali mengalami ini. Nah, ternyata iniquity, kecenderungan dosa ini, itu sifatnya bisa menjalar dan bisa nurun, saudara. Anda kan bingung, loh saya kok tahu-tahu punya begini ya Pak. Saya nggak pernah kepelacuran, nggak pernah apa. Tapi sejak mulai remaja itu tahu-tahu kok kepinginnya begitu terus. Ya, mungkin bukan karena apa yang engkau lihat atau yang engkau alami. Tapi itu bisa dari kutub keturunan. Karena iniquity itu nurun, saudara. Dan Tuhan berkata itu nyerang sampai keturunan ketiga dan keempat. Nah, ini saya nanti akan bahas lebih jauh, tapi mari kita lihat beberapa dasarnya dulu. Coba buka Keluaran pasal yang ke-20. Nah, Keluaran 20 ayat yang ke-5. Alkitab berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, pada pasal yang ke-34, Anda perhatikan, dari kitab Keluaran yang sama, pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ketika Allah menyatakan akan pribadinya, ini yang Tuhan ucapkan. Pasal 34 ayat 6 dan 7. Dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang yang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dan lagi yang dikatakan di sini adalah itu sebetulnya iniquity. Nah, diulang lagi pada kitab Ulangan pada pasal yang kelima. Pada Ulangan pasal yang kelima, perhatikan pada ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lagi sekali dikatakan inilah iniquity. Nah, dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata visiting the iniquity of the fathers. Kata membalas, kata visiting ini dari kata Ibrani pahat. Dan kata pahat itu artinya juga diantaranya to attack atau menyerang. Nah, dengar baik-baik saudara. Kalau ada orang punya iniquity, kecenderungan dosa, dan dia biarkan kecenderungan ini ada di dalam dirinya, bahkan kemudian dia entertain, dia izinkan akan semua kecenderungan ini menjadi realita dosa, maka Tuhan mengkategorikan bahwa ini merupakan iniquity yang akan menyerang generasi di bawahnya, keturunan ketiga dan keempat. Nanti saya ingin buktikan lewat hidup dari orang yang bernama Daud, bahwa rupanya dia punya kecenderungan dosa di dalam dirinya. Dan waktu itu dia tidak punya kekuatan melawan sama sekali karena penebusan Yesus belum terjadi. Nah, apa yang dia alami ini sampai akhirnya melahirkan dosa, lalu ujungnya seluruh kekuatan atau kesalahan ini atau iniquity ini menyerang akan orang-orang di bawahnya. Saya ingin buktikan hari ini kepada saudara betapa mengerikannya iniquity, kecenderungan dosa yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan. Kalau kita biarkan itu terus ada, maka itu akan terus merongrong akan kehidupan kita. Nah, Alkitab berkata, kalau orang tuanya punya iniquity, dan saya yakin iniquity itu akhirnya dibuai dan jadi dosa, maka kemudian itu akan memiliki akses untuk menyerang kepada anak-anaknya atau bahkan cucunya, keturunan ketiga sampai keempat, itu akan kena imbasnya semua. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita biarkan terus terjadi, seluruh keluarga besar kita akan terbelenggu kepada masalah yang sama. Sekarang kita lihat contoh dari kehidupan Daud. Daud ini kecenderungan iniquity soal seksualnya itu parah, saudara. Sekalipun dia orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, tapi kecenderungan dosanya tidak bisa selesai. Coba buka dulu Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51. Ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang ke-8. Ini merupakan pengakuan Daud. Mazmur pasal 51. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Bersihkanlah aku seluruhnya
dari kesalahanku. Kesalahan di sini sebetulnya iniquity, kecenderungan dosa. Dia berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kecenderungan dosaku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi kalau sudah ngikat, saudara, di otaknya tuh sadar, ini nggak betul, ini nggak boleh, tidak seharusnya, tapi nggak bisa. Nah ini ikatan. Kalau sudah nyerang, dan kita nggak bisa mengalami kemerdekaan, itu kalau sudah begitu nggak berdaya. Dan dia berkata, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ingat loh, ini terjadi merupakan pengakuan ketika dia berzinah dengan Batseba, Nathan negur dia. Jadi kaitan pertobatannya dia itu secara spesifiknya berkaitan dengan dosa perzinahannya. Dia berkata, aku disadar loh, pelanggaranku aku ngerti. Dan senantiasa bergumul di dalam dosaku. Iniquity, kecenderungan dosa yang tidak diselesaikan akan membuat kita bergumul terus. Coba kalau ada orang kerjanya tiap hari berantem terus, saudara. Mau tahan berapa lama? Ini yang dalam perjanjian baru Tuhan berkata, bahwa iniquity itu akan makin bertambah. Akhirnya kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, kata Yesus. Jadi orang kalau struggle bergulat terus dalam satu hal itu terus menerus, lama-lama tidak kuat, jebol akhirnya. Makanya ini harus diselesaikan. Hari merdeka, kita semua harus merdeka. Yang tidur di rumah terikat terus dengan roh ngorok dan roh ngantuk. Oke, teruskan lagi. Ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam iniquity aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ketika dia itu lahir, saudara, sudah dalam iniquity. Sehingga kalau Anda perhatikan ya, waktu Samuel datang ke rumahnya Isai, ya, akan mengurapi salah satu anaknya untuk diurapi. Itu rupanya gini, saudara. Si Isai ini, makanya ada tafsiran, diperkirakan Daud ini seperti mungkin itu kayak anak haramnya. Gak jelas sih, ya. Karena itulah disuruh dia menggembalakan. Yang lainnya diantrikan di depannya Samuel untuk dipilih kecuali Daud. Nanti di Mazmur 25 dia berkata, sekalipun ayah ibuku menolak aku, Tuhan terima aku. Jadi dia terima penolakan dari orang tuanya. Sampai ada yang menafsir, mungkin dia itu kayak anak haram. Jadi anak hasil perzinahan. Lalu kemudian ketika dia lahir, dia berkata, aku dilahirkan dalam iniquity-ku. Dan itu yang dia berkata, Tuhan aku sadar pelanggaranku, tapi aku gak bisa, aku bergumul terus di dalam dosaku ini. Sebab dia berkata, ketika aku lahir, sudah ada kecenderungan dosa. Dan itu rupanya dari kutuk yang diterima oleh orang tuanya. Ini tafsiran, saudara. Menurut saya masuk akal. Ntar di surga, tanya Daud sendiri, betul tidak? Tanya rame-rame. Kalau Anda ke surga loh ya, kalau nggak mau terserah. Nah, ketemu sama Absalom kalau nggak mau. Nah, saudara sekalian, dengar baik-baik. Ini yang dialami oleh dia. Ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi batin yang benar Tuhan itu berkenan. Kalau orang punya iniquity, kecenderungan dosa, itu dimulai dari dalamnya dia. Cenderungnya jatuh ke tempat areal yang sama. Oke, saya harap ini jelas. Dan dikatakan begini. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi ini pergumulannya Daud. Nah, sekarang Anda lihat kembali ke kisahnya Daud. Dia berzinah dengan Batseba. Memang dia akui semuanya. Repotnya waktu itu penebusan Tuhan Yesus belum terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang dia buat nurun kepada anak-anaknya.
Ingat cerita bagaimana Amnon memperkosa adik tirinya, yaitu Tamar. Satu bapak lain ibu. Anda tahu yang dimanfaatkan Amnon untuk memperkosa Tamar itu siapa? Daud. Ngerti nggak? Baca tuh kisahnya. Dia ngomong ke Daud, pura-pura sakit, tolong adikku Tamar suruh ke sini. Orang yang terikat dengan hal seperti itu, seringkali dibutakan, tidak sensitif dengan itu. Bisa dia sensitif banget, bisa sama sekali nggak ngerti. Karena buta di areal yang sama. Dimanfaatkan Amnon, Tamarnya datang, diperkosa oleh Amnon. Nah, sekarang setelah dengar ini si kakak memperkosa adiknya, reaksinya Daud apa, saudara? Coba buka dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-13. Ayat yang ke-21. 2 Samuel pasal 13 ayat 21. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, apa? Sangat marahlah ia. Titik. Terus ngapain? Ngapain? Marah sekali. Ulang ajar. Tidak betul. Terus duduk lagi. Ditunggu Absalom 2 tahun, saudara. Tidak ada hukuman dikerjakan. Dengar baik-baik. Kalau Anda punya kelemahan ini, saudara tidak bisa nolong orang atau tegas kepada orang yang punya kelemahan yang sama. Sebab ketika menurut saya begini, saudara. Waktu dia bilang, aku hukum dia. Ada suara bilang, lagi anaknya sopo. Ya anakku. Modelnya kayak sopo. Ya kayak aku. Yo. Kira-kira gitu. Aku dengan Uria tak bunuh. Batseba gitu, gak ada hukuman. Dia tidak memenjarakan dirinya. Mau menghukum Amnon. Dia berkata, Daud cilik itu sudah beraksi. Lemes, saudara, gak berdaya. Anda bisa ngerti? Kalau orang ingin efektif dalam pelayanannya, Anda mesti total merdeka. Baru engkau bisa tegas. Engkau bisa bertindak kepada hal-hal semacam itu. Kalau tidak, lumpuh. Hukuman dijatuhkan. Lihat wajah Amnon tuh, lihat wajahnya dia sendiri waktu berzina dengan Batseba. Dia bilang, ditunda. 2 tahun. Tanpa sadar, itu jalar lagi ke Absalom. Dia berontak, dia bunuh Amnon. Sekian waktu kemudian dia balik ke Yerusalem, dia berontak kepada Daud. Nah, wujud pemberontakannya adalah luar biasa. Dia perkosa gundik-gundiknya Daud. Di mana, saudara? Di sotoh rumah, di rumah atap rumahnya rajanya. Di atap rumahnya Daud sendiri. Di sana atap bukan begini, saudara. Atap itu flat. Jadi kalau mereka buat rumah itu atasnya itu flat. Nah itu di atap rumah itulah dia lakukan itu. Kenapa dibuat di sotoh rumah? Satu, supaya orang semua tahu perbuatannya kalau Anda baca. Tapi yang kedua Anda harus ingat. Daud ketika berzinah dengan Batseba itu dimulai dengan iniquity yang muncul waktu dia di mana? Di sotoh rumah. Di atas inceng-inceng begini, saudara. Saya beritahu saudara, dengerin baik-baik. Ini yang Tuhan buka pada saya. Kalau Anda lihat peta Yerusalem, nggak terlalu gede banget itu tempat. Kalau dia naik di atas rumah, sebetulnya dari atas rumahnya dia bisa lihat kemah tempat bait Allah, tabut Tuhan itu ada. Atau dia bisa melirik, lihat tetangganya lagi mandi. Jadi ini mata mau diarahin kemana? Keputusan di dia. Karena iniquity-nya tidak diselesaikan. Dan dia tidak tahan dengan itu. Matanya geser ke bawah. Dan bukan melihat tabut di mana tabut Allah itu ada. Anda bisa nangkep? Dan disitulah awal kejatuhannya. Di sotoh rumah yang sama. Sekian tahun kemudian, gundik-gundiknya diperkosa anak kandungnya sendiri. Di depan orang banyak. Bayangin.
Absalomnya mati. Ya berkabung kan? Nangis. Jalan terus nih ceritanya saudara. Punya anak yang gantiin dia siapa? Absalom. Ini podo wae saudara. Pinter, hikmatnya luar biasa. Tapi Alkitab berkata, istrinya 700, gundiknya 300. Total 1000. Seneng kawin. Itu bukan itu bukan untuk supaya harga dirinya naik. Loh, istriku banyak, bukan saudara. Itu total karena hawa nafsu. Nah, kok dikawin Pak kalau hawa nafsu? Ya, dan itu ego sekali. Dia ambil dan dia miliki sendiri. Dan dia ngasih saran, jangan ke wanita jalan, ke pelacuran. Ya, emang betul kamu tidak ke pelacuran, tapi kamu ngambili perempuan-perempuan dari istri 1000, saudara. Itu lebih dari pelacuran bukan? 1000 koleksinya. Itu bukan, karena raja mesti kawin begitu banyak. Itu sudah sakit. Saudara. 1000. Itu kan iniquity, kecenderungan dosa yang sama yang bapaknya punya. Nah, akhirnya Alkitab berkata, dia nyembah yang namanya patung Dewi Ashitoret. Kalau Anda baca kisahnya. Dan itu adalah dewi yang dipuja oleh orang Sidon. Sekarang coba buka dulu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, supaya Anda bisa tahu akan ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, kata cinta ini sebetulnya bukan murni cinta-cinta yang laki perempuan biasa, tapi lebih kepada sexual activity, kegiatan yang seksual sifatnya. Jadi cintanya ini, kata cinta ini lebih pada sexual activity. Jadi katakan ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Yang dia ikuti adalah Ashitoret, dewinya orang Sidon. Nah, saya mau beritahu saudara. Ashitoret atau Asyera inilah sebetulnya yang disembah oleh Isabel. Sebab Isabel itu adalah anak dari Raja Sidon. Coba buka 2 Raja-Raja pasal 9. Nah, sebelum kita baca, dengar dulu saudara. Penyembahan kepada Ashitoret itu adalah penyembahan kepada dewi perjinahan sebetulnya. Isabel ini pemuja akan Ashitoret atau Asyera. Dan total hidupnya isinya perjinahan. Nanti saya buktikan dalam kitab Wahyu dikatakan jelas bahwa Isabel itu yang membuat anak-anak Tuhan hidup dalam perjinahan. Nah, Isabel sendiri penuh dengan perzinahan. Sampai menjelang matinya, ini yang dia buat. Buka 2 Raja-Raja 9, lihat pada ayat yang ke-30.
Judulnya Isabel dibunuh. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, jadi ini Ahab sudah mati, Yehu sekarang berontak. Dia akan ambil alih kekuasaan karena Tuhan mengurapi Yehu jadi raja. Nah, ketika Yehu masuk ke kota itu, ini yang dibuat Isabel untuk mencoba menyelamatkan dirinya dari Yehu. Dengerin baik-baik. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya. Mencalak mata itu tahu? Ngapain itu mencalak mata? Bukan menculak matanya lain. Mencalak itu, bahasa kerennya itu make up. Ngerti saudara ya? Dulu kan belum ada foundation, lempung atau apa saya nggak tahu, tapi mungkin mencalak matanya. Bukan menculak matanya. Kalau menculak matanya bagus, tapi ini mencalak matanya. Dia make up. Dihiasinyalah kepalanya. Wih, kira-kira sekarang kalau zaman sekarang ibu-ibu pakai jambul. Gitu. Dihiasi. Saya nggak berkatanya pakai jambul Isabel. Jangan saudara, jangan. Itu bagian dari tren masa kini. Tapi Alkitab berkata, dihiasinyalah kepalanya. Lalu ia menjenguk dari jendela. Terus itu, apa yang dia buat? Pada waktu Yehu masuk ke pintu gerbang, berserulah Isabel. Bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuanya itu? Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu. Dan kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya. Tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya. Dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael. Seperti pupuk di ladang. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Nah, apa yang dia buat sebetulnya? Dia tahu bahwa dia akan dibunuh oleh Yehu. Bagaimanapun. Lalu kemudian dia pakai senjata kekuatannya. Apa itu? Bahasa sekarang adalah sex appeal-nya. Dia berdandan begitu rupa. Dia percantik dirinya. Terus dia nengok. Dengan harapan Yehu terpikat kecantikannya. Dan dia selamat. Dia pakai kekuatan seksualnya. Untuk menjatuhkan orang lain. Tapi Yehu ini orang gak biasa. Naik kudanya itu kayak orang gila kata Alkitab. Jadi ini model abnormal laki-laki ini. Lihat perempuan gitu tidak tertarik orang abnormal, saudara. Naik kudanya kayak orang gila, Alkitab berkata. Lihat dia berkata, jatuhkan. Kalau Salomo, lamar. Kalau Yehu, jatuhkan. Lain. Kalau Anda merdeka, roh kayak begini. Di depanmu boleh ada 10 peragawati begini-begini. Anda tetap makan nasi ayammu dengan enak tanpa terganggu, saudara. Ngerti, saudara? Tapi kalau di dalammu ada kayak begitu. Lewat penjual jamu. Sudah mumet tak karu-karuan. Sebab yang kotor itu dalamnya. Itu loh kecenderungan iniquity. Ngerti, saudara? Ini dialami oleh keluarga Daud. Bagaimana kita bisa buktikan Isabel perzinannya? Ngelamatkan dirinya, dia pakai daya tarik seksualnya. Ketanggor ketemu orang rotok. Nggak kayak laki-laki biasa. Naik kudanya aja bukan kayak pangeran. Memacu kudanya seperti orang gila. Nah, kalau halus kayak Salomo, berwibawa, berhikmat, ngeblak, saudara. Musuh orang kayak begini, jatuhkan, katanya. Ini orang nggak punya perasaan, jatuhkan, mati. Saudara.
Lihat dalam kitab Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel. Nah, kata Isabel artinya without cohabitation. Cohabitation artinya hidup bersama sebagai suami istri. Isabel itu tidak bisa kalau ada hidup bersama sebagai suami istri. Ya, hubungan seks yang disahkan Tuhan adalah antara suami dan istri. Kalau orang kena Isabel, dia nggak bisa yang itu. Cari yang lain. Isabel. Dikatakan yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saudara sekalian, ini yang mengerikan. Ayat berikutnya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Mengerikan sekali. Dan Isabel membawa kepada perzinahan. Lihat dari cara modelnya, dandannya, apa yang dia buat. Total itulah wujud dari perzinahan di dalam dia. Nah, gereja Tuhan, dari segala otoritas yang diberikan oleh gereja, saudara sekalian, yang paling berat dan paling mengerikan, itu justru dilakukan oleh Allah terhadap dosa semacam ini. Tidak ada satu hukuman atau otoritas yang diberikan. Nah, lihat, Yesus kalau ngajarkan bagus ya. Orang nampar ya, kasihkanlah pipimu yang sebelah. Kalau orang mengutuk, engkau berkati, jangan mengutuk. Kalau ada orang membenci engkau, kasihi dia. Ya kan? Kasihilah lawan-lawanmu, itu kan pengajaran kasih. Tapi ada satu exception. Ini saya tunjukkan. Dia ngajar juga, lawanlah iblis. Jangan beri tempat kepada iblis. Itu kan yang diajarkan Alkitab. Tapi ada satu perkecualian. Dan gereja diberi hak sebetulnya oleh Allah. Yaitu untuk menjatuhkan hukuman tertentu. Dan itu mengerikan sekali. Kepada dosa yang seperti ini. Nah, saya ajak Anda lihat 1 Korintus pasal yang kelima. Seluruh pasal kita akan baca supaya Anda tahu akan konteksnya. Dan kita akan segera selesai dengan 2 ayat lagi setelah ini. Pasal yang kelima. 1 Korintus pasal 5, ayat yang pertama. Judulnya dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita percaya bukan dengan berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu,
supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Lihat, ngeri itu saudara. Sebagian besar kita diajar jangan mengutuk. Jangan beri tempat pada setan. Jangan ngobrol, kalau kasarnya ya. Jangan punya hubungan. Tapi yang satu ini dia bilang, serahkan tubuhnya pada iblis. Supaya jiwanya binasa. Nah, Pam Seward pernah ngalami di gerejanya dia. Sekali seumur hidupnya, belum pernah lagi. Saya harap kita tidak usah, saudara ya. Dikonseling, nggak bisa. Lalu kemudian, sampai titik terakhir. Karena sudah jatuh terus. Ini para tua-tuanya menawarkan solusi yang baik. Kamu mau ke surga nggak? Mau. Kau mau diterima Tuhan? Mau. Ke neraka? Nggak mau. Zinahnya terus. Surga sambil zinah terus. Itu saya nggak tahu dari mana itu ya. Ya tapi itulah agama yang muncul banyak hal di tengah-tengah kita ini. Jadi mau nggak kamu ditolong supaya kamu selamat? Mau. Aku ini mau lepas betul. Tolong aku. Supaya aku selamat. Baik. Ada satu alat terakhir untuk ngelepasin kamu. Apa itu? 1 Korintus pasal 5. Kita akan serahkan tubuhmu kepada iblis supaya jiwamu binasa. Dan ini orang nekat. Kenapa? Selamat, betul. Terima kasih. Supaya jiwamu selamat. Dan orang ini berkata, ya boleh. Ada yang ini. Satu kali dalam kebaktian seperti ini. Dibawa ke depan ini perempuan. Yang gembalanya berkata, kita sudah mencoba dan tidak ada hasilnya. Tapi dia mau selamat. Dan dia sudah capek dengan begini terus. Jadi mari kita serahkan tubuhnya kepada iblis. Jemaahnya kan syok. Seperti Anda sini. Diam. Jangan-jangan ada yang memenuhi syarat digituin di sini. Bertobat, saudara. Bertobat. Jangan menengui. Metu wae gereja kayak gini macam ini. Ya Anda binasa lah, ketemu Absalom sama Yudas Iskariot. Nah, apa yang terjadi saudara? Jadi mereka sembahyang, ngomong, iblis dalam nama kuasa nama Yesus, kami serahkan tubuhnya sama kamu, jiwanya selamat. Begitu diucapkan begitu saudara, itu seperti orang kebakar seluruh tubuhnya. Sampai hampir telanjang, dia buka semua pakaiannya, nggak kuat, kepanasan dia, teriak-teriak. Apakah langsung bertobat? Tidak. Saya belajar menungso itu bleknya luar biasa, saudara. Sudah kayak begitu itu nggak bertobat. 15 menit teriak-teriak begitu. Sudah nggak kuat, saudara. Dia teriak, aku bertobat, dia teriak. Berhenti. Sejak itu berhenti, saudara. Dan terjadi pertobatan dalam gereja. Yang begitu banyak ternyata saudara. Lu yang guyu sedikit atau yang tertawa. Saya doain dalam 2 hari ini firman akan bedah saudara. Dan lusa kita merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Amin saudara. Dan lihat apa yang terjadi. Nah, saya ngomong dengan Pam, saya berkata, ya itu kan satu kemungkinan. Dia kayak orang kebakar. Bisa nggak langsung mati? Bisa. Bisa nggak langsung hancur-hancuran? Bisa. Semua bisa terjadi. Tapi jiwanya selamat. Dengar baik-baik saudara. Ini serius sekali.
Dan Paulus berkata, kerjakan ini. Kita seringkali punya konsep, gereja itu kan mesti mengasihi ya. Kalau mau pergi jangan, besuki 5-6 kali. Kadang-kadang harus diminta kamu keluar dari tempat ini. Tapi kalau Anda gak lepas, mau minta keluar, awang-awangku diri kayak ngono, jangan wis apa-apa. Tuhan sabar kok memberikan waktu sebagaimana kepadaku. Ya kan, kalau Anda begitu gak bisa lepas. Saudara akan pakai banyak cara menyelamatkan muka sendiri. Tapi yang Tuhan mau, kita dimerdekakan dari semua itu. Amen, saudara. Sekarang ayat yang terakhir, Yesaya 53, ini kabar baik buat kita. Apakah ada pengharapan buat orang seperti saya, Pak? Sebelum saya diserahkan kepada iblis tubuh saya beritahu kabar baik, saudara. Sehingga Anda bisa makan soto dengan enak selesai kebaktian ini. Yesaya 53, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yesaya 53, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini ayat yang memberkati saya. Sekaligus memberikan jalan yang sangat indah buat kita kalau kita sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan. Di dalam karya penebusan Yesus, sebetulnya iniquity itu sudah ditanggungnya. Dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pada ayat yang kelima, pada kalimat yang kedua, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bagus sekali. But he was wounded for our transgression. Dia terluka, tertikam oleh karena pelanggaran kita. Nah, apa bedanya wounded, saudara? Wounded itu luka yang terbuka. Anda lihat di tubuhnya memang luka. Ingat dia ditombak. Rupanya setiap lukanya Yesus itu nanggung sesuatu dari kita. Dia dimahkotai duri, itu luka. Dia dicambuk, bilurnya. Kalau Anda dengar kata bilur, itu bayangan saudara kan anakmu Anda rotan, terus bilur. Itu nggak ada apa-apanya. Bilur di sini sebetulnya itu kalau Anda lihat, cambuknya orang Roma itu seperti dari ujungnya, dari sekian tali itu ujungnya ada kayak seperti pancingan, ada hooknya gitu. Itu bukan kayak pecot kuda, tapi kalau dipukulkan, itu hooknya itu nancep di daging, ditarik, itu daging itu jadi serpihan, itu yang menyembuhkan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Tapi dia juga wounded. Lihat mahkota duri, ditusuk dengan tombak lambungnya. Lihat paku di tangannya. Wounded itu untuk transgression kita. Yang di luar nampak, sampai bangkit pun lubangnya masih ada. Semua yang sudah kita langgar dari kebenaran. Dia berkata, kalau kamu bertobat, ini lukaku ini sudah nanggung. Tapi kemudian Alkitab berkata, he was bruised for our iniquities. Kata bruise, kata diremukkan, itu dari kata sebetulnya bruise. Kata bruise itu artinya begini, itu memar. Oleh karena kecenderungan dosa kita. Anda tahu memar? Memar itu adalah luka di dalam. Ya, Anda kebentur ya, memar kan? Anda pegang bagian luarnya, nggak ada goretannya mungkin. Tapi biru semua. Apa itu? Pembuluh darah di dalam pecah. Itu kan luka di dalam. Iniquities itu luka tapi di dalam. Di luarnya, jangan tanya saudara. Biasanya sopan, halus, tenang, menghanyutkan. Ya. Senyumnya banyak, ya, intelek, ngomongnya juga hormat kepada orang tua, tutur bahasanya bagus.
tapi najisnya minta ampun. Luarnya bagus, tapi itu luka di dalam. Dan itulah iniquity di dalamnya. Luarnya kelihatan, struggle, pergulatan di dalam. Untuk itu dia harus memar. Anda ngerti? Ditutup matanya, dipukuli. Setiap pukulan itu membuat memar dia. Memarnya tubuh Tuhan, wajah Tuhan. Dia berkata, semua memar dalam hidup anak-anakku, aku tanggung di sini. Pada ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Dan Tuhan telah taruhkan di atasnya semua kecenderungan dosa semua kita. Kalau kita bertobat dan kita akui, Tuhan, ini loh kecenderungan kayak begitu. Bagaimana kita lepas? Karena kalau masih berupa kecenderungan itu belum dosa. Dan itu belum spesifik tertentu. Tapi engkau terus punya itu. Mau coba ngomong dengan Tuhan. Tuhan, aku ini punya kayak begini. Tapi memarmu Yesus sudah nanggung ini. Angkat. Karena engkau sudah tanggung. Aku taruh di atas Yesus 2000 tahun lalu. Maka tiba-tiba kau tahu. Semua kecenderungan itu hilang dari hidupmu. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. 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 Saya izinkan Anda pakai waktu beberapa saat ini di tempat masing-masing aja. Anda sembahyang ucapkan, akui di depan Tuhan. Apa kecenderungan-kecenderungan yang masih ada dalam hidupmu? Selesaikan. Ingat bahwa memar yang ditanggung Yesus sudah membayar semuanya, saudara. Ini waktunya kita mengalami kemerdekaan dari Dia. Yang lain Anda sembahyang aja, akui di hadapan Tuhan. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. The blood that Jesus shed for me. Way back at Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose. Mungkin ada orang di sini yang berkata begini, ya, ini kan bagian dari kelemahan biasa. Semua orang kan ya begini.
lalu Anda anggap sebagai hal yang wajar. Semua laki ya begini, ya semua orang hidup ya begini. Dengar saudara, ya mungkin kau bisa nanggung itu dengan segala aibnya. Tapi bagaimana kalau anak-anakmu hidupnya semua kacau balau? Perzinahan terus terjadi. Cucumu sampai masa tuamu kau terus lihat kehancuran demi kehancuran dari keluarga besar. Kenapa gak dihentikan mulai sekarang? Sebab sudah ditanggung oleh semua memar Yesus 2000 tahun yang lalu. Dengan kita biarkan, kita sebetulnya ingin berkata, aku akan habiskan masa tuaku dengan melihat kehancuran keluargaku sendiri. Satu kali kau tinggalkan dunia dengan hati hancur, melihat semuanya berantakan. Karena serangan seperti itu dan kutuk seperti itu. Dan ketika engkau menghadap Tuhan pun, saudara harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amen, saudara. Mari semua angkat tangan di hadapan Dia. Dari hati, biar ada keluar pengakuan dari mulut kita. Semua yang Tuhan tunjukkan. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Katakan sekali lagi. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose. It will never lose. It will never lose its power. Hamba berdoa demi nama Yesus, biar firman terus bekerja dalam kehidupan setiap kami, sampai melahirkan terobosan total dalam kehidupan kami. Terima kasih karena memar-Mu Tuhan Yesus sudah menanggung akan semua kecenderungan dosa kami.
Dan semua yang sudah kami akui di hadapan Tuhan, ditaruhkan di atas Yesus oleh Bapa 2000 tahun yang lalu. Sudah terbayar semua. Dan hari ini kami berhak terima kemerdekaan daripadamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tidak ada lagi iniquity. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami katakan dengan iman. Karena firman-Mu berkata demikian. Terima kasih Bapa.